Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ardelia Kusuma Wijaya Sakti. Pada video kali ini saya akan kembali menjelaskan materi dari mata kuliah Praktek Akuntansi Perbankan dan Syariah dengan tema transaksi pinjaman core. Baik, saya akan mulai untuk penjelasan yang pertama, yakni dari definisi pinjaman core. Core dalam arti bahasa berasal dari kata koroda yang sinonimnya adalah kotoa yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberi utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima hutang. Pembiayaan core menurut PSAK nomor 59 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Nah, pada akad core sendiri terdapat dua macam. Yang pertama, akad core yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata, sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN MUI nomor 19/DSN MUI /4/2001 tentang Al-Qard, yang bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendatangkan keuntungan. Untuk yang kedua, akad core yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad muawaddah atau pertukaran dan dapat bersifat komersial dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Untuk selanjutnya ada alur transaksi, alur pembiayaan core. Yang pertama, alur dari transaksi core sendiri. Seperti yang ada di skema, yang pertama yang dilakukan adalah Bank Syariah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap kelayakan nasabah menerima pinjaman core. Evaluasi dan seleksi ini lebih dilihat pada aspek kesesuaian nasabah dengan kriteria yang ditetapkan bagi penerima dana core yang bersifat sosial. Selanjutnya, kedua belah pihak akan menyepakati akad core. Untuk yang kedua, setelah akad core disepakati, Bank Syariah melanjutkan penyerahan dana sesuai dengan yang disepakati. Lalu, yang ketiga, nasabah melakukan pengembalian pinjaman sebesar yang dipinjam, baik secara langsung maupun berupa cicilan. Selanjutnya adalah alur pembiayaan core. Seperti yang ada di skema, penjelasannya yakni bukti dari transaksi atau kejadian yang berupa kwitansi, faktur, dan bisa berupa nota atau memorial. Lalu perhitungan dari itu akan dihasilkan biaya admin yang dipungut untuk menutup beban yang dikeluarkan Bank Syariah untuk administrasi pembiayaan. Lalu melakukan pencatatan yang bertujuan untuk mencatat bukti transaksi ke dalam jurnal bagi pihak bank. Lalu pencatatan tersebut dimasukkan ke dalam laporan keuangan untuk mengetahui bank tersebut apakah mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian. Nah, untuk materi selanjutnya yakni dari mana sih dana pendanaan core? Dana pendanaan core itu berasal dari yang pertama, bagian modal lembaga keuangan syariah. Yang kedua, keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan. Yang ketiga, dari lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada lembaga keuangan syariah.
Karena mata kuliah yang saya pilih mengenai praktek akuntansinya, maka saya akan menjelaskan mengenai transaksi dan pencatatan akuntansi core. Nah, berikut ada contoh kasus yang akan saya bacakan kasusnya. Pada awal bulan Juli 2019, Bapak Hari yang berprofesi sebagai tukang sapu jalan meminjam uang kepada Bank Syariah dengan skema core untuk membayar uang masuk sekolah anaknya. Informasi terkait disepakati sebagai berikut. Jumlah pinjaman sekitar 2 juta rupiah, lama pinjaman 4 bulan, biaya administrasi Rp10.000. Nah, pada tanggal 7 Juli 2019, bank menyetujui pinjaman core dari Bapak Hari dan memasukkan dana rekening tabungan atas nama Bapak Hari. Pada hari yang sama, Bank Syariah memotong biaya administrasi atas pinjaman core. Berikut adalah transaksi saat bank memasukkan dana pinjaman core ke dalam rekening tabungan, yakni pinjaman core pada tabungan Bapak Hari senilai 2 juta rupiah. Kemudian saat bank memotong biaya administrasi, transaksinya yakni tabungan Bapak Hari pada pendapatan administrasi senilai Rp10.000. Kemudian tanggal 7 Agustus 2019, tanggal jatuh tempo yang pertama, Bank Syariah mendapati rekening nasabah memiliki saldo dana yang cukup untuk pembayaran cicilan. Nah, untuk pembayaran cicilannya, yakni perhitungannya 2 juta rupiah dibagi 4 bulan mendapatkan hasil Rp500.000. Transaksinya yakni tabungan Bapak Hari pada pinjaman core senilai Rp500.000. Kemudian tanggal 7 September 2019, tanggal jatuh tempo yang kedua, Bapak Hari belum memiliki uang di rekeningnya untuk membayar cicilan. Jadi transaksinya yakni pinjaman core jatuh tempo pada pinjaman core senilai Rp500.000. Kemudian tanggal 20 September 2019, setelah Bapak Hari mengisi rekeningnya, Bank Syariah untuk mendebit rekening sebesar cicilan tahap kedua yang jatuh tempo. Transaksinya yakni tabungan Bapak Hari pada pinjaman core jatuh tempo senilai Rp500.000. Nah, setelah jatuh tempo yang ketiga pada tanggal 7 Oktober 2019, terdapat dana yang terbatas, sehingga Bank Syariah hanya mendebit sebesar Rp200.000. Nah, untuk jurnalnya, tabungan Bapak Hari senilai Rp200.000, pinjaman core jatuh tempo senilai Rp300.000 pada pinjaman core senilai Rp500.000. Nah, pada tanggal 15 Oktober 2019, Bapak Hari memasukkan sejumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah untuk mendebit sisa cicilan yang belum didebit rekening oleh bank. Jadi transaksinya yakni tabungan Bapak Hari pada pinjaman core jatuh tempo, yakni senilai Rp300.000. Kemudian pada tanggal 7 November, pembayaran cicilan yang terakhir yang merupakan waktu akhir periode pinjaman core Bapak Hari, beliau memberikan imbalan sebesar Rp20.000 kepada Bank Syariah. Penyerahan cicilan dilakukan via debit rekening, sedangkan imbalan diberikan secara langsung tanpa melalui debit rekening. Jurnalnya seperti berikut. Pelunasan cicilan pinjaman core, transaksinya yakni tabungan Bapak Hari pada pinjaman core senilai Rp500.000. Untuk pemberian imbalan, kas pada pendapatan operasi lainnya senilai Rp20.000. Nah, jadi seperti itu contoh kasus yang dapat saya contohkan kepada Anda, dan mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai transaksi pinjaman core. Terima kasih yang telah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.